Kamu siapa sangka bisa menyerobot antrian? Kamu ini cuma perempuan hamil. Buru-buru apa sih? Menyerobot antrian kenapa? Aku ini karyawan grup Su. Tahu nggak 1 menit waktuku berharga berapa? Kamu kok bicaranya kayak gitu sih? Kamu juga nggak? Apa-apaan kamu? Minggir. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu yang dorong Sisi. Kak Jeyu, udahlah. 1 menit berapa? Uang ini. Cukup nggak? Aku ini karyawan grup Su di kota ini. Seluruh rumah sakit ini punya perusahaan kami. Aku menyerobot antrian kenapa? Kalian berdua, orang kampung yang nggak tahu dunia. Bisa apa sama aku? Kalau begitu boleh tahu. Anda jabatannya apa? Jabatanku, kamu siapa? Berani nanya jabatanku? Tuan Bai, kenapa datang gak kasih tahu aku dulu? Direktur sedang rapat, suruh aku yang jemput. Tuan Bai. Kamu CEO grup Bai? Tuan Bai. Bos Bai. Tuan jangan dendam sama orang kecil seperti saya. Silakan. Tuan Bai, Direktur. Suruh aku periksa Nona Su langsung, silakan. Nona Su. Yang berdiri di samping Tuan Bai. Jangan-jangan dia putri grup Su? Hancur semuanya. Kak Jeyu, kenapa kamu datang waktu aku periksa kandungan? Kamu yang bilang, suamimu mana? Kenapa nggak mani kamu periksa kandungan? Dia sibuk kerja, aku sendiri bisa kok. Sibuk apa sih? Lebih sibuk dari aku? Biarkan kamu hamil besar periksa kandungan sendirian. Lagi pula proyek awal perusahaannya. Bukannya kamu yang cari diam-diam, tanpa kamu. Dia mana mungkin jadi bos? Kak Jeyu, jangan omongin dia. Lu yang lagi susah bangun usaha. Ya udahlah. Ayahmu setuju untuk berinvestasi di perusahaannya. Demi kamu, grup Bai juga akan berinvestasi. Sekarang puas kan? Wah, terima kasih, Kak Yu. Aku bisa periksa kandungan sendiri kok. Dah. 3 tahun lalu, demi bersama Luyang yang kucintai, aku bertengkar hebat dengan ayahku. Melepas status sebagai pewaris grup Su. Menyembunyikan identitas dan menikahi Luyang. Anak miskin, apa bagusnya dia? Dia sama sekali tak pantas untukmu. Aku tetap akan menikah dengannya. Selama kamu bersamanya, grup Su tak akan mengakui dirimu. Pewaris ini. Shishi. Saat karir Luyang baru dimulai, aku memanfaatkan koneksiku. Diam-diam membawakannya banyak proyek. Sekarang perusahaannya akan go public. Sudah saatnya aku mengungkapkan identitasku padanya. Posisi janinmu tidak normal, harus hati-hati ya. Jaga emosi tetap stabil, ini sudah trimester akhir. Lain kali. Ingat ajak suamimu ikut. Tidak apa-apa dok, suamiku sibuk kerja. Aku bisa sendiri. Sayang. Ayah. Terima kasih Luyang, sibuk-sibuk. Masih menemani aku dan Hang Hang ke rumah sakit. Gak apa-apa, ini kewajibanku untuk kalian berdua. Luyang, kalau sibuk kamu pulang saja dulu. Kami berdua di sini tidak apa-apa. Tidak apa, Pemeriksan Hang Hang yang penting. Aku temani kalian dulu. Bagaimana, Hang Hang? Terima kasih ayah, ayah baik sekali. Luyang. Ayo. Jiang Luyang, aku menikahimu selama 3 tahun. Berperan sebagai istri dan ibu yang baik, tapi kau malah selingkuh. Ibu. Kenapa ibu datang? Rumah anakku mau datang kapan saja. Pas sekali kau pulang. Bereskan rumah. Sebentar lagi Luyang pulang. Bu. Aku sedang hamil besar, tidak nyaman. Hamil tidak bisa kerja? Dulu kami hamil masih kerja di ladang. Jangan banyak alasan. Bereskan sekarang. Kau menikah dengan Luyang, hidup enak. Sudah cukup, cepatlah, pekerjaan rumah tidak dikerjakan. Untuk apa aku menikahimu? Cepat! Ini obat tradisional yang kubawa dari rumah, usus babi. Makan ini, pasti bisa melahirkan anak laki-laki. Kamu harus memakannya. Bu, aku tidak bisa makan ini. Tidak makan? Bagaimana bisa melahirkan anak laki-laki? Dulu aku juga memakannya. Baru bisa melahirkan Luyang. Kalau kamu tidak bisa memberi kami anak laki-laki, aku akan menyuruh Luyang menceraikanmu.
Kamu bisa kembali menjadi anak yatim piatu, dengar tidak? Bu, aku alergi makan jeroan. Tidak boleh, kamu harus memberiku anak laki-laki. Makan, Bu, ini tidak bisa dimakan. makan. Hang, sudah sampai rumah. Sisi, kamu kenapa? Dia kenapa? Aku bawa oleh-oleh dari kampung, dia tidak mau makan. Lihatlah, Tidak apa-apa, kalau tidak mau makan ya tidak usah. Tante, ini hadiah untuk Anda. Dibawa khusus dari luar negeri. Wah, terima kasih, terima kasih. Kamu datang saja sudah baik, tidak perlu bawa-bawa hadiah. Ayah, Hang, sudah berapa kali kukatakan. Di depan orang lain, jangan panggil ayah. Suamiku, siapa mereka? Sayang, lupa memberitahumu, ini teman kecilku. Baru kembali dari luar negeri, tidak ada tempat tinggal. Berpikir untuk tinggal sementara di rumah kita. Xiaoyun, ini anakku. Teman sejak kecil. Dia punya kemampuan, berpendidikan, dan cantik. Tidak seperti kamu. Anak yatim piatu yang tidak diinginkan. Bu. Kenapa? Apa yang salah? Memang benar. Xiaoyun punya keluarga yang baik dan cantik. Jia, hanya di rumah saja. Hanya ibu rumah tangga. Tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyun. Sedikit pun. Kak Sisi, jangan salah paham. Aku baru kembali dari luar negeri. Dengan Hang, tidak ada tempat tinggal. Setelah kami menemukan rumah, kami akan pindah. Tidak perlu. Kalau Lu yang setuju, kalian bisa tinggal. Xiaoyun, anggap saja ini rumahmu sendiri. Tinggal selama yang kamu mau. Kak Luyang, aku tidur di kamar mana? Kamar utama. Kamu tinggal di kamar utama dulu saja. Dia tinggal di kamar utama. Tak kusangka suamiku saat aku hamil tua. Ternyata membawa wanita idamannya pulang ke rumah. Hari pertama, dia langsung menempati kamar utamaku. Sure. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu salah paham. Jangan marah. Apa yang salah pahami? Aku menikah denganmu selama 3 tahun. Aku sudah berkorban banyak untuk keluargamu. Apa yang aku dapat pada akhirnya? Wanita lain. Tidur di kamar kita. Tapi bukankah kamu akan segera ke rumah sakit untuk melahirkan? Xiaoyun membawa anak, tinggal di kamar besar. Kan lebih nyaman? Aku bisa tidur di kamar tamu. Begitu saja selesai. Lalu ibumu? Ibumu sengaja mendekatkanmu. Dengan Chen Xiaoyun. Kamu tidak sadar. Aku bilang jangan terus-terusan membuat keributan. Ibuku hanya bercanda saja. Kenapa kamu selalu? Selalu apa? Selalu terlalu sensitif, selalu mempermasalahkan hal kecil. Selalu picik seperti ini? Aku istrimu, bukan orang suci. Kamu sebagai suamiku, membiarkan wanita lain tinggal di kamar kita. Saat aku hamil, pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Tapi kan selama ini kamu sudah bertahan? Sure. Aku janji padamu. Setelah Xiaoyun dan mereka jelaskan pada keluarga, aku akan suruh mereka pindah. Lagi pula kamu juga akan melahirkan, sabar lagi ya. Ini, suplemen kemarin tidak kamu minum, yang ini harus diminum. Duduklah di situ. Dasar anak yatim. Masih pilih-pilih apa? Kalau bukan karena Luyang kasihan kamu yatim, dia tidak akan menikahimu. Bu, anak perempuan juga tidak apa. Kalau dia benar-benar tidak mau minum, tidak usah dipaksa. Tidak boleh, keluarga kita butuh cucu laki-laki untuk waris bisnis. Luyang bisnisnya sudah besar. Kalau tidak punya anak laki-laki, siapa yang akan mewarisi? Bu, kamu kasih Sisi minum apa lagi? Bu, aku bilang, tolong jangan suruh Sisi minum minuman aneh lagi. Dia sudah mau melahirkan, jangan macam-macam. Ini resep turun-temurun, kamu tahu apa? Aku ingin kamu punya keturunan. Masih protes? Ah, Kak Luyang, niat ibu baik. Jangan marah lagi padanya. Aduh. Sisi, Mama juga ingin yang terbaik untuk kita. Kalau begitu, kamu minum saja. Halo, benarkah? Wah, bagus sekali. Baik. Mama, istri, aku baru dapat kabar. Perusahaan terkemuka di kota kita, Grup Sudang Grup Pai, akan menyuntikkan modal ke perusahaanku. Benarkah, Kak Luyang? Aku tahu pasti kamu akan berhasil. Tahukah kamu, orang yang paling pantas kamu syukuri sekarang ada di hadapanmu. Ah, maaf ya Kak Luyang. Aku terlalu senang untukmu. Ah, tidak apa-apa. Istri, nanti kalau aku sudah sukses, aku akan memberimu dan anak rumah yang lebih besar, agar kamu dan anak punya kondisi yang lebih baik. Sebenarnya dua perusahaan terkemuka itu
menyuntikkan modal ke Kak Luyang. Juga karena Kak Luyang hebat. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya menyuruh paman yang jadi eksekutif di grup Su. Membantu sedikit. Aduh, Xiaoyun. Ternyata kamu, baru datang saja sudah membawa kejutan besar untuk keluarga kami. Luyang, kamu tidak boleh menyanyiakan Xiaoyun. Aduh Xiaoyun, terima kasih banyak ya. Lalu, Kak Luyang akan membalasku bagaimana? Xiaoyun, aku tidak menyangka. Kamu memikirkanku di belakang layar. Begini saja, nanti dimanapun kamu berada, keluarga kami selalu menyediakan satu kamar untukmu dan Hang Hang. Terima kasih, Kak Luyang. Suami, waktu aku periksa kandungan kemarin, dokter bilang posisi bayi tidak normal. Aku sudah mencari lagi tentang persalinan dan pusat perawatan pasca melahirkan. Lihat ini. Wah, mahal sekali. Kamar rawat inap ini 10 juta semalam. Apa? Melahirkan saja perlu uang sebanyak ini? Dokter bilang, posisi bayi tidak normal. Perlu dirawat dan diamati terus. Ditambah lagi tubuhku sendiri lemah. Luyang sudah janji padaku. Setelah melahirkan akan merawatku. Lagi pula, uang segini bagi Luyang. Susisi, kamu pikir kamu ini siapa? Putri bangsawan? Kamu cuma anak yatim piatu yang tidak diinginkan, menikah ke keluarga kami. Kamu sudah beruntung, masih mau menghabiskan uang segini untuk melahirkan. Kamu pilih-pilih apa? Ada tempat tinggal saja sudah bagus. Sejak kecil aku tinggal di villa naik mobil mewah, dimanja orang tua. Tumbuh besar dengan kemewahan, sekarang di rumah kalian. Baru merasakan hidup susah kan? Ibu juga pernah mengalaminya. Wah, kakak ipar memang pandai menikmati hidup ya. Emang uang kakak Luyang datang dari angin? Sayang, kamar VIP ini memang terlalu mahal. Bagaimana kalau kita diskusikan lagi? Luyang, ini kan kamu yang janji sebelum hamil. Aduh kakak ipar, kita kan sama-sama perempuan. Semua juga melalui ini, sekarang kamu mau melahirkan. Minta kamar 11 juta semalam, masa nanti masa nifas? Bisa habis puluhan juta? Tidak boleh. Keluarga Jiang tidak akan memanjakanmu. Kalau bukan karena anakku menyukaimu, aku tidak akan membiarkan anak yatim seperti kamu masuk keluarga kami. Xiaoyun yang berpendidikan seperti ini, baru cocok dengan keluarga kami. Baiklah, kalau keluarga Jiang tidak sanggup bayar. Aku yang bayar sendiri. Hah, anak yatim seperti kamu belum pernah kerja. Dapat uang dari mana? Mau bayar lagi? Sure. Lepaskan aku. Sisi, jangan berantem lagi dong. Aku yang berantem? Ini semua kan janjimu. Sekarang karena omongan perempuan itu, kamu jadi ragu. Dia istrimu atau aku istrimu? Ibu juga benar, kamu kan cuma anak yatim. Apa yang tidak puas dengan hidup sekarang? Kenapa harus yang terbaik? Aku yatim? Kalau bukan karena kamu, aku akan jadi yatim? Apa maksudmu? Aku Sushishi pantas dapat yang terbaik. Dengar baik-baik Jiang Luyang. Kamu akan menyesal. Minggir. Tante, aku tidak akan biarkan kamu merebut ayah. Sisi kenapa? Tante, aku tidak sengaja. Hang Hang kenapa? Ada apa? Tante bilang tidak suka Hang Hang. Suruh Hang Hang pergi. Bilang apa lagi? Bilang Hang Hang tidak ada yang mau. Anak haram tanpa ayah. Bagaimana bisa bilang begitu ke anak kecil? Hang Hang, ini salah ibu. Ibu tidak bisa. Biarkan orang lain mengganggu kita berdua. Tidak, aku tidak bilang begitu, bukan begitu. Apa maksudmu? Anak sekecil ini bisa bohong? Sure. Cepat minta maaf ke Xiaoyun dan Hang Hang. Jiang Luyang suruh aku minta maaf. Aku istrimu, kenapa kau tidak percaya padaku? Hang Hang masih 4 tahun. Kamu pikir anak kecil bisa bohong? Memang ibu dan anak, kamu anak kecil. Hati kamu jahat sekali ya. Sudah cukup kamu. Sisi kamu tidak apa-apa? Aku tidak sengaja. Hang Hang jangan nakutin ibu. Kalau ada apa-apa denganmu, ibu juga tidak bisa hidup. Hang. Kamu tenang saja. Aku tidak akan biarkan Hang Hang kenapa-kenapa. Jiang Luyang, sayang cepat antar aku ke rumah sakit. Perutku sakit. Sudah saatnya begini masih pura-pura kasihan, mau bohongin kita. Kamu sudah cukup berisik. Aku tidak bohong, aku perutku benar-benar sakit. Anggang kamu tanja. Ibu akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Hang Hang, sudah jadi seperti ini. Kamu tidak merasa bersalah malah pura-pura di sini ya? Aku tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Minggir. Sushishi, inikah pria yang kamu cintai selama bertahun-tahun?
Kamu rela melepaskan banyak hal demi dia. Tapi dia malah meragukanmu dan meninggalkanmu karena wanita lain. Sisi, kamu kenapa? Sisi cepat ke rumah sakit. Kakak Jeyu, Tenang Sisi, aku akan segera antarmu ke rumah sakit. Jangan takut. kalau ada bahaya, pastikan selamatkan anaknya. Jangan ngomong sembarangan, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Tidak baik, ibu melahirkan prematur dan pendarahan hebat. Apa? Bagaimana kondisi ibunya? Lakukan yang terbaik untuk selamatkan ibunya. Kondisi ibu kritis, bisa berbahaya kapan saja. Mohon keluarga tanda tangani surat pernyataan kritis. Keluarga. Luyang, aku takut. Kalau Hang Hang benar-benar ada apa-apa, aku juga. Tenang, aku akan menemanimu dengan baik. Hang Hang tidak akan kenapa-kenapa. Ayah anaknya mana? Cepat panggil untuk tanda tangan. Ini soal nyawa. Ayah anaknya sudah mati. Saya keluarga, saya yang tanda tangan. Sisi, terima kasih sudah selalu menemani saya. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Cepat atur napas, tarik napas, buang napas. Halo suami, kamu di mana? Aku sakit perut banget sekarang. Bisa nggak kamu antar aku ke rumah sakit? Aku sibuk banget kerja, kamu pergi sendiri aja. Urusan kecil gini jangan ganggu aku. Aku Jiang Luyang. Suami, cepat antar aku ke rumah sakit. Aku sakit perut. Aku nggak ada waktu buat nemenin kamu main-main. Minggir. Dorong. Anaknya nggak ada masalah, tapi tetap harus istirahat. Oke, terima kasih dok. Kamu dengar nggak soal ibu melahirkan itu? Yang namanya Susisi, keadaannya darurat banget. Darahnya kebanyakan keluar setelah melahirkan, suaminya nggak ketemu. Nggak ada yang tanda tangan surat bahaya. Apa? Kasihan banget ya, mungkin aja. Suaminya lagi nemenin perempuan lain, perempuan itu. Cuma pas melahirkan baru tahu. Nikah sama manusia atau setan. Jiang Luyang, suami. Cepat antar aku ke rumah sakit. Aku sakit perut. Luyang. Shishi. Halo, ibu yang kemarin dibawa. Yang darahnya kebanyakan keluar di mana? Keluarga udah urus kamar VIP buat dia. Udah masuk. Keluarga. Anakku, anakku. Shishi. Kamu mau apa? Sisi, kejadian besar kayak gini. Kenapa nggak bilang ke aku? Kenapa? Nggak perlu nemenin mereka berdua? Jangan-jangan anak itu jatuh lagi gimana? Shishi. Bisa nggak kamu ngomong jangan sinis gini? Terus aku harus gimana? Harus aku dan anakku sujud hormat ke kamu? Terima kasih bos besar, sibuk-sibuknya. Menyempatkan diri dari Chen Xiaoyun. Nengok aku dan anakku? Shishi. Aku nggak tahu kamu lahir prematur, apalagi. Kemarin kondisi Hang Hang juga bahaya. Aku nggak nelpon kamu ya. Waktu air ketubanku pecah. Kamu ngapain? Waktu aku dikasih surat bahaya. Kamu ngapain lagi? Iya. Kamu lagi nemenin Chen Xiaoyun dan anaknya. Jiang Luyang. Kamu nggak pantas jadi suamiku. Nggak pantas jadi ayah anakku. Sure. Bisa nggak kamu berhenti ngambek? Aku kan udah tahu keadaannya. Langsung datang ke sini. Sampai sekarang, kamu masih ngira aku yang ngambek? Wah kakak ipar, kamar rawat inapmu keren banget. Ini bukan tempat melahirkan, ini kayak lagi liburan. Aduh kamu ini Susisi. Istri boros banget sih, gimana bisa buang duit segini? Bu, kok bisa dateng? Duh nak, kalau bukan karena Xiaoyun nyariin aku nggak bakal tahu dia di sini boros-borosin duit. Kak Luyang, aku kasih tahu ya. Teman-teman cuekku, mereka nggak ada yang sampai buang duit saja nih. Mereka melahirkan plus masa nifas. Total cuma habis 4-5 ribu. Dulu-dulu kan, di rumah aja bisalah, ngapain ke rumah sakit ribet-ribet. Bu udah deh, Sisi kan prematur. Emang butuh istirahat yang cukup. Udah deh Kak Luyang, aku kasih tahu ya.
Ada tipe cewek yang emang suka cari ribut mulu. Banyak akal-akalannya. Nak, tadi aku udah tanya. Per hari ini lebih dari 10.000, per jam 500 lebih. Aku. Ngerti nggak? Mungkin kakak ipar denger. Kak Luyang bakal dapat duit banyak, jadi mikir. Buat ngabisin duit keluarga Jiang. Lagian kamar 10 juta per hari, kan keren kalau diceritain. Cewek jahat, nggak tahu malu. Ngabisin duit keluarga kami. Nggak kasihan ya? Sisi, gimana kalau kita pindah ke kamar biasa aja? Kan sama-sama ada dokter dan perawat. Ini mahal banget sih. Aku di sini karena bayiku prematur. Aku perdarahan pasca melahirkan, kondisinya belum stabil. Butuh perawatan intensif dokter dan perawat. Kakak ipar, kok kamu nggak mikir? Buat kasihan sama Kak Luyang sih? Dia cari duit sendirian, nggak gampang. Sering minum-minum sama klien, aku aja nggak tega. Kamu pikir duit ini jatuh dari langit? Jiang Luyang yang baik, kalau kamu emang ngerasa terbebani, biaya di sini aku yang bayar. Wah kakak ipar, hitung-hitunganmu mantap banget ya. Siapa yang tidak tahu kamu sama sekali tidak pernah bekerja? Semua biaya dibayar oleh kakak Luyang. Lalu, siapa yang membayar semua biaya rawat inap di sini? Sulit ditebak? Ah tidak, kamu tidak boleh menghabiskan uang anakku. Uang hasil kerja keras, dengar tidak? Aku bilang aku akan bayar sendiri, paling tidak setelah aku sembuh. Aku akan bekerja dan cari uang sendiri. Kakak ipar, tidak malu kamu bicara seperti itu? Seperti kamu ini mau kerja, siapa yang mau terima? Sisi, Xiaoyun juga ada benarnya. Bagaimana kalau kita ganti kamar saja? Jiang Luyang, kamu tidak peduli dengan kesehatan aku dan anak? Tapi biayanya terlalu besar, grup Su berjanji padaku. Bulan depan baru kasih investasi, kamu bisa lebih mengerti tidak? Nanti anak masih banyak pengeluaran. Ah kakak ipar, sebenarnya kamar biasa ini tidak terlalu buruk kok. Waktu aku melahirkan Hang Hang, bukankah juga tidak pakai kamar VIP? Sekarang dia juga tumbuh sehat-sehat, ini baru hidup, bukan? Ah, Camel. kakak ipar, aku ini untuk kebaikan kamu dan kakak Luyang. Meski kamu tidak suka dengar aku bicara, tidak perlu sampai dorong aku kan? Perempuan jahat, hati kamu kejam sekali. Keluarga kami, Luyang, dapat istri seperti kamu. Saya dalam Hanchurenan. Sisi, kamu sekarang melahirkan anak. Sudah habis banyak uang, masa nifas nanti? Anak nanti sekolah, bisa tidak kamu untuk keluarga ini? Pikirkan baik-baik. Luyang, aku tidak enak badan, aku bilang. Biaya ini aku bayar sendiri. Kalian keluar dulu, biar aku istirahat sebentar, oke? Tidak boleh, harus pindah kamar. Aduh 500 lebih per jam. Kamu bangun sana. Berhenti semua. Tidak apa-apa. Rumah sakit ini bagaimana sih? Kamar VIP. Anjing saja bisa masuk, sepertinya harus cari direktur. Bicara baik-baik. Halo, siapa kamu? Tidak apa-apa, kamu turun dulu. Baik, Tuan Bai. Bagus kamu, Susisi. Aku bilang tadi kamu ngomong bayar sendiri, ternyata sudah cari pengganti. Terserah kamu, mau pikir apa saja, HMPH. Aku sekarang mengerti, sebelumnya kamu bilang-bilang. Bilang aku nggak percaya kamu, sebenarnya kamu yang selingkuh duluan. Nak, kamu nggak apa-apa nak. Jaga mulutmu. Kamu siapa? Berani-beraninya mukulin orang. Sisi, semua biaya rumah sakit pakai kartu ini. Mau tinggal berapa lama juga boleh. Aku ngomong sama kamu, tahu nggak kita siapa? Dokter, maaf ganggu sampai harus datang langsung. Sisi lagi nggak enak badan. Tolong periksa lagi. Direktur bilang, aku yang khusus merawat Nona Su. Tunang saja, pasti aku jaga baik-baik. Kondisi Nona Su masih lemah. Harus stabil emosinya dan istirahat yang cukup. Baik dokter, aku paham. Kalau gitu aku pulang dulu Tuan Bai. Butuh apa-apa panggil aku. Tuan Bai? Direktur? Jangan-jangan dia. Kamu Bai Jiu dari grup Bai? Betul. Kakak ipar hebat juga ya, sampai bisa deketin anaknya grup Bai. Dasar perempuan jalang. Pakai duit anakku buat nafkahin laki lain di luar. Nasu Sisi, rupanya kamu nanggap aku. Gajiku nggak cukup buat kamu ya? Iya nggak cukup. Kamu aja nggak sanggup bayar. Kamar rumah sakit yang 11 juta semalam ini. Camel. Kalian. Wah, kok Tuan Bai mau bayarin biaya rumah sakit kakak iparku sih? Jangan-jangan. Diam. Susisi, anak ini, jangan-jangan. Jiang Luyang, aku nggak selingkuh. Kamu tahu sendiri, aku merengek minta diantar ke rumah sakit. Tapi kamu tinggalin aku.
Aku hampir mati waktu melahirkan. Teleponmu nggak bisa dihubungi. Beraninya kamu menuduh aku selingkuh. Beraninya aku? Karena aku suamimu. Selama kita nggak cerai, kamu harus nerima. Nggak tahan? Tahan ayah. Aku udah baik banget ke kamu. Kok kamu ngelakuin ini ke aku? Baik. Aku kabulin keinginan kalian. Kita cerai. Susisi, kamu bilang apa? Ulangin lagi. Cerai. Sekarang juga kita cerai. Mulai sekarang, aku Sushishi. Nggak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Jiang. Anak ini juga nggak bakal pakai marga Jiang. Sisi, jangan kekanak-kanakan dong. Kamu sendirian, nggak kerja, gimana ngurus anak? Lagi pula, anak ini tidak bisa hidup tanpa ayah, tahu? Maaf, anak ini punya ayah. Tapi ayahnya sudah meninggal. Kamu. Hello. Serai ja serai. Kakak ipar, terima kasih sudah melepaskan Luyang. Sebenarnya, dia sudah lama mengejar-ngejar aku, tapi aku tidak setuju. Tapi kali ini, aku akan memanfaatkannya dengan baik. Orang yang tidak tahu terima kasih seperti dia, kamu masih mau dua guru besar kita berinvestasi padanya? Aku akan segera menghubungi perusahaan untuk membatalkan investasi. Tunggu dulu, Kak Jeyu. Tunggu sebentar lagi. Susisi, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu pikir baik-baik, tanpa aku, bagaimana kamu bisa hidup? Bahkan saat kita bercerai, kamu masih membawa dia. Perceraian ini harus terjadi. Maaf, tidak boleh bercerai selama masa menyusui. Pria ini bagaimana sih? Kejam banget. Wanita ini sudah menderita banyak, masa menyusui saja mau bercerai. Kecuali wanita yang mengajukan, tidak ada batasan. Aku yang mengajukan, tolong proseskan. Susisi, kamu tahu dulu. Saat kamu tidak punya apa-apa, aku tetap menerima kamu. Sekarang kamu tahu berapa banyak orang yang iri padamu? Kamu pasti akan menyesal. Yakin? Cerai. Sudah selesai, masa tenang perceraian 30 hari. Hello. Luyang, grup Sudang Grup Pai. Sudah menetapkan jamuan malam, masalah investasi ini. Sudah pasti. Nilai perusahaan. Sekarang langsung naik. Aduh, apa yang kubilang tadi? Begitu pembawa sial ini pergi dari rumah kita langsung dapat rezeki. Aduh, mulai sekarang keluarga Jiang juga akan jadi keluarga kaya ternama. Susisi, dengar tidak? Aku kasih kamu kesempatan terakhir, kalau kamu menyesal sekarang. Masih ada waktu. Luyang, begitu kita punya uang, penyakit Hang Hang bisa diobati. Tenang, aku tidak akan menyesal, Nona Chen. Kamu kan suka merebut suami orang? Aku kasih Jiang Luyang padamu. Ternyata si pelakor. Masa hamil istri masih selingkuh, pria ini benar-benar brengsek. Dari luar terlihat baik, tapi... Pelakor berani bikin masalah di kantor catatan sipil, dunia sekarang, astaga. Susisi, bisakah kamu jangan selalu menjelekkan Sialun seperti itu? Susisi, ku beritahu kamu, nantinya kita akan jadi perusahaan besar nomor 1. Keluarga kaya raya, karena kamu telah melahirkan anak untuk keluarga kami. Anaknya tinggal, kamu pergi saja. Anak ini margasu. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Jiang. Kalau bukan karena aku, mungkinkah keluarga Jiang bisa sesukses ini? Apa maksudmu? Kamu pikir investasi ini berkat kamu? Ya, aku yang menyuruh mereka berinvestasi. Waduh, Sushisher. Apa kamu baru kenal seorang anak muda dari keluarga Bai? Dia cuma main-main denganmu, kamu malah serius. Beneran ngira diri sendiri putri keluarga Su? Bagaimana kalau ku bilang, aku memang putri keluarga Su? Wah, Susisi. Apa kamu jadi bodoh habis melahirkan? Kamu putri keluarga Su? Kamu cuma parasit yang numpang hidup di keluarga Jiang. Bertahun-tahun, dan sekarang malah berbohong. Investasi berkat kamu? Tidak tahu malu? Susisi, kurasa sekarang kamu pasti menyesal sampai ke tulang sumsum. Aku sebentar lagi jadi bos besar, kamu seharusnya bisa punya rumah yang lebih besar. Rumah? Rumahmu dengan Chen Xiaoyun? Baik, kalau kamu buru-buru ingin putus hubungan denganku, maka anak ini sekarang ikut aku. Anak ini milikku, kenapa harus kuberikan padamu? Beri aku anak itu. Jiang Luyang, dasar kurang ajar, berani merebut hak asuh anak. Tuan Bai, kamu memang suka ikut campur urusan orang. Anak ini milikku, kamu laki tak jelas asal-usulnya. Berani bicara soal hak asuh? Jiang Luyang, apa maksudmu? Kakak ipar, jangan salahkan kakak Luyang. Kamu dan pria ini terlalu mesra, susah untuk tidak curiga.
Memang mulut anjing tak bisa keluarkan mutiara, seluruh keluarga kalian. Sudah ku kenal betul. Su Sisi, ku beritahu kamu. Jangan bicara kasar begitu. Aku sangat bersyukur sudah melihat siapa kalian sebenarnya. Mulai sekarang, kalau kita bertemu lagi, kita orang asing. Pergi. Humph. Dia pikir hidupnya akan lebih baik tanpaku? Tunggu saja. Tidak sampai 2 hari, dia akan kembali dengan malu. Kembali memohon padaku untuk rujuk. Rujuk pun kami tak mau dia. Dia pantas dengan keluarga kami. Keluarga kita akan jadi tokoh bisnis ternama. Hanya Xiaoyun yang seperti ini, yang pantas dengan keluarga kita. Ibu, Xiaoyun baru pulang dari luar negeri. Dia yatim piatu, baru saja kubawa ke rumah kita. Jangan asal bicara. Sejak Xiaoyun datang ke rumah kita, dia memberi hadiah, membantu urusan kita. Cantik, dermawan, keluarganya juga berkecukupan. Hanya Xiaoyun yang pantas dengan kita. Kak Luyang, Kelly lanjutkan. Aku ke rumah sakit jenguk Hang Hang. Ya, baik. Pergilah. Nok, dari kecil kau selalu ngekor Xiaoyun. Mengejarnya terus, tapi ditolak berkali-kali. Sekarang Xiaoyun baru pulang. Aku lihat dia tertarik padamu, buruan ambil kesempatan. Bu, aku masih masa tenggang perceraian, kalau ketahuan. Bukannya kurang baik? Hanya kau yang serius, Su Sisi. Di luar sudah menggoda pria lain. Kau masih belum sadar? Sekarang hanya Xiaoyun yang tulus padamu. Xiaoyun ini, sudah banyak bantu keluarga kita. Pamannya eksekutif grup, cantik pula. Keluarga berkecukupan, tapi Bu, dari dulu dia tak suka aku, maukah sekarang? Bodoh. Dulu kau seperti apa, sekarang seperti apa? Sejak hari pertama Xiaoyun pulang, aku lihat dia tertarik padamu. Cepatlah, temui dia di rumah sakit. Aku paham, Bu. Su Sisi, apa yang kuinginkan? Pasti ku dapat. Kau ya cimtak berdaya. Berani saingi aku? Mobil Paman Su tiba. Selamat datang pulang, Nona besar. Sure. Ayah. Ku dengar dari Jiu. Kau menikah dengan Jiang Liang itu. Banyak menderita. Kenapa dulu? Kau naked menekihinya? Kukira cinta kita bisa mengalahkan segalanya, ternyata. Aku salah menilai orang. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah kembali. Ayah dulu hanya bicara karena emosi. Ayah akan selalu menjadi sandaranmu selamanya. Ayah. Dan aku akan selalu menjadi penyokongmu yang kuat. Kak Jiu, kamu bicara norak lagi. Kalian berdua sudah tumbuh besar bersama sejak kecil. Sekarang dengan Jiu di sampingmu, aku juga merasa tenang. Ayah. Oh iya, karena kamu sudah kembali. Kalau begitu, janji investasi kita sebelumnya, lupakan saja. Kalau dia begitu kejam, jangan harap dapat uang dari keluarga kita. Tapi hal ini bisa ditunggu sampai acara makan malam penandatanganan. Baru umumkan juga tidak terlambat. Aku juga ingin dia merasakan putus asa. Seperti apa rasanya? Grup Su memang sudah siap matang. Sepertinya sangat serius. Anak kita, Luyang, aku dengar acara makan malam penandatanganan ini. Putri keluarga Su akan hadir sendiri, benar atau tidak? Putri grup Su, itu kan yang banyak orang. Belum pernah melihat wajah aslinya. Kalau dia bisa datang, sungguh luar biasa, dia kan orang penting. Kapan ya, keluarga kita bisa sekaya ini? Setiap hari makan di sini, Tante. Luyang begitu hebat. Keluarga kita pasti juga akan seperti itu suatu hari nanti. Luyang, acara makan malam ini, pamanku juga akan datang. Pamanku, dia kan eksekutif di grup Su. Nanti, akan diperkenalkan dengan direktur Su dan putrinya. Putri keluarga Su untuk kamu kenal. Benarkah? Xiaoyun, terima kasih banyak ya. Memang Yunyun kita hebat, keluarga kaya, lagi eksekutif. Tidak seperti Su Sisi itu. Anak yatim tidak tahu diri, cuma jadi beban keluarga kita. Sudah Bu, jangan banyak bicara, ada orang lain di sini. Aku salah apa? Aku beritahu ya, begitu masa tenang selesai. Langsung urus surat cerai. Aku tidak mau dia dapat keuntungan apapun dari keluarga kita. Untung dia pergi. Kalau tidak, di acara seperti hari ini, dia bahkan tidak akan bisa masuk pintu utama. Sure. Apa yang aku inginkan, pasti akan aku dapatkan. Kamu anak yatim tidak punya kuasa, berani saing dengan aku? Aku dengar, putri keluarga Su menghilang bertahun-tahun. Kenapa hari ini mau muncul di depan umum? Siapa yang tahu, mungkin diam-diam sudah menikah. Mana mungkin, siapa yang beruntung seperti itu? Nona Su, silakan masuk. Sure. Su Sisi adalah putri keluarga Su? Ini tidak mungkin. Wow. Ternyata putri keluarga Su yang terkenal itu, rupanya seperti ini. Lihatlah gaya elegannya, benar-benar cocok dengan sebutan putri keluarga kaya. Hah, tahu dia suka pura-pura, sekarang datang ke sini berpura-pura jadi putri keluarga kaya. Dia cuma seorang wanita cerai dari keluarga Jiang. Dia masih mau berpura-pura jadi putri keluarga Su. Aku kasih tahu kalian, jangan sampai tertipu lagi olehnya, Bu. Apa Sisi mau balas dendam pada kita? Dan sengaja ingin mengacaukan pesta malam ini? Paranoia. Pesta malam ini sangat penting bagi keluarga Jiang. Aku tidak akan biarkan dia mengacau. Su Sisi, kamu datang buat apa? Acara seperti ini bukan tempat untukmu. Kalian boleh datang, aku tidak boleh. Su Sisi, kamu datang ke sini hari ini untuk minta rujuk denganku ya? Tuan Jiang, sekarang masih siang,
Sudah mimpi? Susisi, Hanggam pura-pura. Kamu pikir dengan berdandan seperti ini hari ini, anakku akan setuju rujuk denganmu? Bu, aku bukan datang untuk rujuk dengan anakmu. Lalu kamu datang buat apa? Coho ke kamu. Hari ini adalah pesta penandatanganan kontrak antara grup Su dan perusahaan anakku, Luyang. Yang datang semuanya orang-orang penting. Kamu cuma pantas jadi pelayan di sini. Bagaimana kamu tahu aku tidak pantas? Lucu sekali. Kamu dan kakak Luyang sudah cerai. Statusmu sekarang tidak pantas berada di sini, mengerti? Susisi, ini memang bukan tempat untukmu. Cepat pergi. Kalau aku pergi, upacara penandatanganan tidak akan terjadi. Susisi, kamu demam sampai higauja? Mimpi di siang bolong. Memang marga musuh. Tapi jangan mengira, dirimu benar-benar putri grup Su. Jangan bicara sembarangan. Putri Su, bukan topik yang pantas kita bahas. Sebelum Putri datang, cepat minggat. Iya, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Minggat, cepat pergi. Berhenti. Wah, pantaslah dia putra mahkota grup Bai. Tampan sekali. Kok dia juga datang? Ternyata pesta malam ini banyak orang pentingnya. Aku lihat siapa yang berani menyentuh Sisi. Oh, pantas saja kamu bisa berdiri di sini hari ini. Ternyata sudah menggoda pria lain. Susisi, baru berapa hari kita berpisah. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Diam. Lihatlah, baru beberapa hari dekat dengan Tuan Bai. Sudah merasa jadi burung phoenix di dahan tinggi, Nona Su. Kamu baru saja berpisah dengan Luyang. Masih dalam masa pendinginan, bagaimana bisa seperti ini? Chen Xiaoyun, kamu pikir semua orang sama sepertimu? Tidak bisa hidup tanpa pria. Memang. Orang yang hatinya kotor melihat semuanya kotor. Susisi, Xiao Yun tidak sama sepertimu. Dia pernah belajar di luar negeri, dan acara malam ini juga berkat bantuannya. Aku sarankan, cepat minta maaf padanya. Dia membantu Jiang Luyang. Aku sarankan kamu luangkan waktu untuk periksa matamu di rumah sakit. Benar-benar tidak bisa bedakan yang baik dan buruk. Cuma dekat dengan anak orang kaya, HMPH, hebat apa? Aku beritahu, hari ini setelah kami dan perusahaan Su menandatangani kontrak, keluarga Jiang akan jadi perusahaan besar, bukan orang sepertimu. Yang bisa dekat-dekat, wanita sepertimu. Hanya pantas jadi simpanan, cari makan. Susisi, dasar jalang, berani memukulku? Apa salahnya aku pukul kamu? Kalau kamu tidak bisa bicara baik, aku akan ajari kamu cara jadi orang. HMPH, aku tahu, Susisi. Trikmu seperti ini, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu cuma ingin menarik perhatian anakku, supaya dia rujuk lagi. Denganmu? Aku beritahu, wanita jalang sepertimu sama sekali tidak pantas masuk keluarga Jiang, HMPH. Aku sarankan, jangan mengganggu pandangan kami. Ibu, jangan bicara lagi. Sudahlah, Bu. Hari ini hari bahagia Luyang. Aku terima tamparan juga tidak apa. Aku tidak ingin berdebat dengannya. Aduh, lihat. Xiao Yun yang peduli padamu, memikirkanmu. Xiao Yun, tenang, ibu akan membelamu. Asal jalang ini, setelah surat cerai dengan Luyang selesai, keluarga Jiang akan segera menikahkanmu. Nanti keluarga kita, dua kebahagiaan sekaligus. Benar-benar pertunjukan bagus. Kalian berdua, jodoh yang cocok. Sungguh pasangan yang sempurna. Abaikan mereka, kita duduk. Baik. Dia mau apa? Itu tempat Putri Su. Dia tidak tahu aturan, pasti akan merusak pesta. Susisi, kamu gila? Kamu tahu siapa pemilik tempat ini? Kamu yang gila. Kamu tahu siapa yang kamu dorong? Aku tahu, cuma seorang wanita yang baru melahirkan. Dan dibuang? Sure. Kita belum urus surat cerai. Kamu berani melakukan ini? Kamu tahu ini akan mempengaruhiku? Aku tidak bisa kehilangan investasi ini di pesta malam ini. Baik, masa tenang sudah habis, sekarang juga kita tanda tangani. Kebetulan, aku bawa 2 dokumen, kamu sekarang. Tanda tangani, mulai sekarang semua tindakanmu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang, berani? Apa yang tidak berani? Rupanya, kamu mau merebut suami orang. Sungguh kerja keras ya. Baik, tanda tangan ya tanda tangan. Lihat baik-baik, mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Bagus, tidak ada hubungan justru lebih baik. Mulai sekarang keluarga Jiang akan kaya raya. Tidak akan bagi sepeser pun padamu. Karena kita sudah tidak ada hubungan lagi. Pergi dari sini sekarang, aku tidak mau ada kesalahan. Di pesta malam ini,
Lihat, hubunganmu dengan Luyang selama bertahun-tahun. Hanya segini saja. Chen Xiaoyun, kenapa tidak pura-pura lagi? Aku berbeda denganmu, keluargaku kaya, keturunan bangsawan. Dan sekolah di luar negeri, hanya aku yang pantas untuk kakak Luyang. Pengusaha sukses seperti dia, sedangkan kamu dan anak harammu itu. Pergi dari keluarga Jiang selamanya. Ulangi lagi katamu. Apa aku salah? Ada ibu tapi tidak ada ayah. Bukan anak haram apa? Menurutku lebih baik waktu itu. Kamu keguguran di kamar rumah sakit, setuju? Berani sekali kamu bicara seperti ini, kamu pikirkan konsekuensinya. Sure, kamu hila. Xiaoyun, bukankah pamanmu seorang eksekutif? Cepat panggil pamanmu untuk mengusir wanita hina ini. Kakak Luyang, aku tidak ingin keadaan menjadi seperti ini, tapi dia berani memukulku. Xiaoyun, tenang, tidak perlu repot-repot panggil paman. Aku yang akan mengusir mereka. Jangan pikir ada pria yang membelamu, aku tidak berani menghajarmu. Sushi, kamu. Siapa yang berani sentuh anakku? Direktur Grup Su, bos sudah datang. Ya, anakku. Jia. Baru saja dia bilang dia adalah anaknya. Ini tidak mungkin. Hei nak, ini Susisi. Bukankah dia yatim piatu? Kau punya ayah? Bossu, sudah lama mendengar nama besar Anda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan perusahaan Anda kepada saya. Kesempatan. Kesempatan ini diberikan atau tidak? Tergantung pada pendapat putri tercinta kami. APA. Hei, mau apa? Bossu, Anda mau apa? Kami melakukan kesalahan apa? Kok harus menangkap kami? Kesalahan apa? Kalian tidak tahu? Berani-beraninya mengganggu putri sulung keluarga Su. Benar-benar cari mati. Putri sulung keluarga Su. Susisi, dia benar-benar putri sulung keluarga Su? Nah, dulu aku sudah melarangmu menikah dengannya. Demi dia. Kau melepaskan status pewaris grup. Barang seperti ini. Pantas jadi menantu keluarga kami? Dia benar-benar putri keluarga Su, pewaris grup Su. Tidak, aku tidak boleh membiarkan kakak Luyang meninggalkanku. Kakak Luyang, meskipun dia putri keluarga Su, lalu apa? Dia menjagamu seperti pencuri. Dia hanya mengincar uangmu. Antara kalian, tidak ada perasaan sama sekali. Jiang Luyang, kau pikir saat perusahaanmu baru mulai? Kerja sama itu datang dari mana? Kalau aku peduli uangmu, mana mungkin aku menyuruh Sushi dan Baishi berinvestasi padamu? Sayangnya, kau berpikiran sempit, tidak bisa bedakan baik buruk. Sampah. Tidak pantas dapat investasi dari dua keluarga besar kami. Sebagai pewaris grup, aku umumkan jamuan malam penandatanganan. Dibatalkan. Sisi, jangan seperti ini. Perusahaanku sangat butuh investasimu kali ini. Jangan sentuh aku. Kamu langsung umumkan pembatalan, tidak terlalu gegabah? Ini balas dendam pribadi. Seluruh dunia bisnis akan memandang rendahmu. Anakmu juga akan malu padamu. Kapan giliran Anda untuk berbicara? Buang wanita itu keluar. Lepaskan aku. Shishi, kami berkondakon. Aku tahu, kamu ingin rujuk denganku. Sekarang kita bisa rujuk, ya? Jiang Luyang, aku malah harus berterima kasih pada Chen Xiaoyun. Kalau bukan karena dia, hari ini kita tidak akan menandatangani surat cerai. Aku juga sudah selidiki perusahaan. Sekarang sedang terlilit utang besar. Sangat butuh investasi kami untuk diselamatkan. Sekarang jamuan malam dibatalkan. Keluarga Jiang, bersiaplah untuk kehancuran. Sisi, kamu harus membantuku. Sisi, aku masih punya banyak utang di belakang. Yang harus aku bayar, Sisi. Utang yang sangat besar. Sekarang baru tahu butuh bantuanku. Dulu saat aku butuh bantuan, kamu di mana? Jiang Luyang. Benar-benar tidak berguna. Sisi, maaf, aku benar-benar tahu salahku. Sure. Aku seharusnya tidak mendengarkan fitnah Chen Xiaoyun. Aku mencintaimu, Sisi. Sekarang, mari kita rujuk lagi, apapun akan kulakukan, oke? Sure. Luyang. Dulu aku menikahimu untuk mencari kebahagiaan. Jadi aku bahkan meninggalkan bisnis keluarga. Tapi kemudian aku sadar, kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Aku bercerai denganmu. Bukan karena Chen Xiaoyun. Tapi karena ketidakpercayaan, sikapmu yang dingin dan mengabaikanku. Aku memberimu banyak kesempatan, tapi kamu malah menginjak-injak hatiku lagi dan lagi. Dalam hidup, banyak hal kecil seperti biji wijen ini cukup untuk membuatku stres. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apapun lagi. Sure.